Salam damai sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan, nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun, orang awam, bukan YouTuber. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Hanya terima WA saja. Pada tahun 2018 saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Saya hanya memberitakan Injil saja. Saya sangat berterima kasih jika ada kritik yang membangun dari para teologian atas materi yang saya sampaikan. Mohon dengarkan video saya ini lebih dulu, barulah memberikan masukan atas materinya. Jangan menghakimi karena saya orang awam, sebab saya ini hanya suruhan daripada laki-laki, tanda kutip, yang bersuara dari langit itu. Yohanes 7 ayat 24, Tuhan Yesus bersabda, "Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Inilah unggahan video saya yang ke-27, Jumat 15 April 2022, dengan materi ucapan selamat yang tidak mendidik. Demi menjaga hubungan saling menghormati satu dengan yang lain di antara sesama warga negara, seringkali kita melihat atau mendengar orang Kristen yang menyampaikan ucapan selamat kepada orang lain, baik secara pribadi maupun lewat media massa, kepada yang sedang mengerjakan sesuatu yang menurut dia atau mereka itu baik dan benar. Padahal itu tidak sesuai dengan prinsip keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Maka secara tidak disadari, ucapan selamat itu paling kurang telah tidak mendidik mereka. Atau mereka merasa terdukung oleh ucapan selamat itu, lalu mereka berjalan terus menuju ke arah yang salah. Contoh yang bisa diterima oleh semua orang yang beribadah kepada Allah adalah ucapan selamat yang ditujukan kepada tetangga yang berprofesi sebagai pelacur. Saya tidak menggunakan istilah pekerja seks komersial, karena itu termasuk istilah yang menyesatkan. Sehingga orang yang dinamai pekerja seks komersial itu merasa saya bekerja, mencari nafkah dengan melakukan perzinahan. Padahal itu dosa. Hubungan seks dengan banyak orang dan mendapat upah, itulah pelacur. Selamat sore. Semoga malam ini laris, banyak tamunya ya. Ini contoh yang bisa diterima oleh banyak orang, oleh hampir semua orang, bahwa ini contoh yang salah. Memberi selamat kepada pelacur supaya laris, nanti malam banyak tamunya. Jika misalnya ada orang yang beribadah kepada Allah yang Maha Kudus, mengucapkan kalimat itu kepada mereka, tentu mereka merasa jalan mereka bukan jalan yang salah. Ada orang suci yang mendukung aku. Tidak apa-apa deh, aku jalan terus. Ucapan selamat ini telah tidak mendidik, tidak menegur, bahkan membiarkan orang lain tersesat menuju neraka. Ucapan selamat sore, semoga malam ini laris, banyak tamunya ya, bisa kita dengar
hanya di antara sesama pelacur. Mereka sama-sama salah mengerti bahwa mereka sedang bekerja mencari nafkah. Itu sangka-sangka mereka, padahal mereka melakukan dosa. Upah dosa adalah maut. Sebuah catatan dari saya tidak tahu istilah PSK yang kepanjangannya adalah pekerja seks komersial ini berasal dari mana. Saya tidak tahu. Tahu tapi pura-pura tidak tahu lah. Pihak pemerintah saat ini diharapkan mengubah istilah itu menjadi pendosa seks komersial demi menyelamatkan mereka, yakni bagian dari bangsa kita yang sedang tersesat. Jadi tidak benar digunakan istilah pekerja seks komersial. Dosa yang menuju membawa orang kepada neraka diperhalus oleh yang berkuasa demi cantiknya didengar, padahal busuk. Allah tidak berkenan kepada orang yang melakukan dosa dan terus hidup di dalam dosa. Banyak yang menganjurkan ucapan selamat yang tidak sesuai dengan iman Kristen ini adalah untuk menunjukkan keramah tamahan dan kerukunan di antara sesama warga negara. Selamat ya, selamat. Tetapi jika ucapan ini tidak sesuai dengan keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan bisa menimbulkan kesan yang menyetujui jalan orang yang tidak sesuai dengan iman Kristen, sebaiknya tidak usah kita ucapkan. Keselamatan jiwa orang lain adalah sangat penting dan lebih penting daripada sekedar beramah tamah lah. Seperti istilah pekerja seks komersial itu kan istilahnya maunya sih beramah tamah, tapi tidak memelekkan dia. Teguran yang nyata-nyata, pendosa seks komersial itu lebih baik, lebih berguna daripada kasih yang tersembunyi. Enggak kok, dia pekerja seks komersial. Tidak cocok. Keselamatan jiwa orang adalah sangat penting dan lebih penting daripada yang lain. Keramah tamahan dan kerukunan bisa kita tunjukkan dan harus kita tunjukkan di bidang-bidang yang lain. Misalnya, ada acara duka cita di tetangga. Jangan tidak hadir. Bawalah sesuatu tanda ikut berduka. Seberapa bisa, jangan tangan kosong. Ada acara kerja bakti, ikutlah rame-rame muncul di tengah masyarakat. Jika tidak bisa ikut kerja bakti, ya ikutlah berpartisipasi. Misalnya menyediakan makanan atau minuman segar. Setiap kali jumpa saat olahraga, lari, jalan bersama, menyapalah dengan kasih Tuhan Yesus yang keluar dari dalam hati. Berjalanlah atau berlarilah bersama mereka yang tidak seiman. Pengumpulan dana untuk orang miskin atau terkena musibah bencana alam. Jangan kita tidak ikut ambil bagian bersama-sama saudara-saudara yang tidak seiman. Jangan ikut. Nah, itu keramah tamahan. Ada tetangga mau meminjam uang untuk membeli beras. Jangan tolak. Berilah. Tidak usah tuntut kembali. Apalagi dengan bunga. Wah. Lukas 6:34. Jadi kesimpulannya, kerukunan antar sesama warga bisa kita tunjukkan di bidang kehidupan yang lain. Selain yang menyangkut keselamatan jiwa. Tidak mencela atau menista atau intervensi ke dalam kepercayaan orang lain sudah menunjukkan usaha kita
membangun kerukunan itu. Jadi, jangan menista. Tidak usah intervensi masuk. Ini mengapa begini? Tidak usah. Kita disuruh memberitakan Injil. Ya, jadi jangan memberi salam yang salah. Selamat ya. Semoga nanti malam banyak tamunya. Ya itu kan salah. Itu perumpamaannya, tapi pengaplikasiannya bukan di sini, saudara. Saudara penonton, tahulah kemana arah saya berbicara. Karena kalau lebih jelas lagi ya saya melanggar undang-undang katanya. Ya tangkaplah sendiri, aplikasikan sendiri. Sekian bahasan kita. Tuhan Yesus memberkati.